Coba kita mencet tombol pantemnya. Oke, nggak nyala ya. Jadi caranya berhasil. Ini yang lain tetap nyala. Oke. Oke lur, kali ini di kelanjutan video pembahasan mixer Ashley King 12. Jadi ini berhubung udah dibongkar, sekalian kita mau modifikasi. Jadi untuk modifikasinya nanti ada dua versi ya. Ini yang versi pertama dulu. Jadi kita mau mengamankan tombol pantem ya. Seperti yang diketahui, ini posisi pantemnya juga tak on kan. Ini nyala. Ya, jadi tombol pantem itu dia untuk mic model kondensor atau mic yang emang butuh suplai tegangan DC tambahan ya. Tapi akan bahaya kalau buat mic yang model biasa atau kabel mic yang pin 1 dan 3 nya digabungkan atau di-shortkan. Itu kan ada ya kabel-kabel mic kayak gitu sama tukang rakit atau tukang soldernya digabung. Itu kalau ketemu pantom ini nyala, wah langsung meledos semua preamp gain per channelnya. Apalagi ini borongan modelnya kan. Ini satu tombol buat 12 channel. Kalau satu channel satu tombol itu masih mending. Jadi yang brodol cuma yang ada di ground kan itu satu pin 1/3-nya. Tapi kalau ini borongan bahaya. Jadi kita mau nonaktifkan jalur 48 voltnya ini agar si mixernya aman dari kesalahan tombol pantem ya. Nggak semua harus dinonaktifkan ya, cuman ini mengurangi resiko saja. Oke, ini posisi nyala, kita matikan dulu. Oke, udah tak matikan tapi ada sisa elko yang ke LED ya, nanti akan mati sendiri. Jadi kita nanti akan matikan ke semua jalurnya. Jadi nanti tombol 48 volt ini nggak akan bisa berfungsi. Cara simpelnya sih ini bisa dilem ya di tombolnya, cuman kita nggak gitu. Oke, ini kita turunkan dulu. Oh ya, ini habis nyervis violet yang ini. Untuk videonya silahkan cek keterangan video atau deskripsi, linknya ada di bawah. Silahkan dibuka untuk memperbaiki lednya. Ini lednya udah bener. Sekarang mumpung udah dibongkar, kita mau bukan benerin ya, malah ngerusakin, mau modif lah, modifikasi. Ini lednya udah mati. Oke, kita turunin dulu. Lalu kita cabut saklar jack AC nya biar nggak nyetrum ya, karena ini pakainya asematik. Oke, ini tadi tombolnya ada di sini ya, di sekitaran sini. Oke, jadi kita mendekat dulu. Caranya gampang sih, kita hanya butuh cutter sama gunting. Ya, ada gunting bisa pakai tang potong sama solasi ya, ntar disolasi. Jadi ini kabel dari PSU atau asematiknya. Oke, kalau di sini terlihat bagian 48 volt, kita cari bagian 48 volt paling ujung ya. Paling ujung berarti ini ya warna putih di sini. Oke, kita cocokkan sama yang di sini. 48 volt di sini sama ya, yang warna putih juga. Oke, jadi kita mau putuskan saja jalur dari asematik yang 48 volt ini menuju ke rangkaian mixernya. Apakah akan ada pengaruh dari yang lain? Harusnya nggak ada ya, karena ini fungsinya cuma buat nyetrum ke ini line mixer gainnya aja. Untuk yang lain-lain sistem 48 volt nggak kepake di bagian preamp mixer maupun di efek atau di tone-nya. Ini nggak ada main 48 volt, yang main cuma 15 volt 15 volt CT sama 5 volt. Untuk 5 voltnya buat efek. Oke, sekarang
kita tinggal putuskan saja jalur biar gampang. Ini dicopot aja kita biar nggak ada sambungan di tengah ya. Gak susah. Oke, jadi tadi yang putih polos ya, berarti ya benar yang ini, yang pojok ini yang pojok paling kanan kita gunting saja atau kita potong. Berarti kita cari ini udah tak siapin. Oke, ini nggak pakai trim pot susah sih. Ntar ngelawan. Oke, tak cut aja ya, pokoknya ini digunting dulu. Oke, ini digunting seperti ini, potong. Lalu setelah dipotong kita disolasi, tapi jangan sampai nyambung ini ya antar kabelnya. Solasi tapi agak renggang lah. Oke, kita cari solasinya dulu. Oke, ini udah tak solasi, tadi kan udah dipotong, lalu kita pasang lagi ke sini. Oke, udah. Lalu kita naikkan. Oke, dan kita colokkan lagi. Oke, udah tak colokin. Ini inputnya juga udah tak colokin dan outnya nyala sinyalnya, jadi fungsi masih berfungsi. Dan coba kalau kita pencet tombol pantem, nah dia nggak nyala ya, LED-nya nggak nyala, otomatis di 48 voltnya juga nggak nyala. Dan harusnya kan bikin aman kalau kita nggak sengaja mencet tombol pantem. Jadi seumpama ada jack yang modelnya jumperan 1 dan 3 nya, lalu ada yang nggak sengaja mencet ini akan lebih aman karena nggak akan rusak mixernya atau mic-nya. Kalau mic-nya sih murah ya, paling mic 100.000 200.000, tapi kalau mixernya ini yang rusak kan bahaya, nyervisnya mahal. Dan cara ini bisa dilakukan buat pemula, yang masih pemula juga bisa, tinggal membongkar mixernya aja lalu potong satu kabel tadi. Oke, untuk yang lain-lain sih masih fungsi ya, ini masih fungsi. Coba kalau kita ganti efek, nah ini 128, ini posisi kebalik ya, 127. Jadi mixer juga masih efek juga masih fungsi, masih normal. Oke, untuk gainnya ini tak kurangi, masih normal juga. Ini naik, ikut naik, jadi normal semua aja. Cuma kita mutus jalur 48 voltnya. Kalau diputus kayak gini untuk mixer atau untuk sound yang benar-benar nggak pakai pantem ya, kan ribet nanti kalau kita butuh pantem. Kalau saya sih emang nggak butuh pantem karena cuma musikan di rumah sama buat sound harian aja, sound hajatan, sound ombro biasa, jadi nggak butuh pantem. Nggak punya mic kondensor juga sih, makanya berani tak potong. Untuk kalian yang sama kayak saya bisa ditiru, tapi kalau yang beda atau yang masih butuh mic kondensor, masih pakai mic kondensor, ya jangan dipotong ya. Tapi itu resikonya kalau kepencet nggak sengaja bisa meledos cuy. Biasanya gainnya ini nggak akan fungsi kalau pantemnya kepencet tapi ada 1/3-nya ke jumper. Biasanya rusaknya suaranya kleker-kleker, kalau enggak walaupun di pol tapi dia kecil suaranya. Itu kerusakan bagian pantem kalau konslet ya, seperti itu. Oke, untuk tampilannya seperti ini mixernya belum dirapihin. Oh ya, nanti di video part berikutnya kita mau tambahkan kipas ke sini. Oke, jadi biar lebih adem, ini mixer lumayan panas kalau dipakai agak lama ya, soalnya ini enggak ada lubang angin blast, semuanya ketutup. Lubang angin cuma dari ini kayak dari feeder, lubang-lubang feeder ini ya, sama ini lubang-lubang toa, soket toa. Untuk yang lain enggak ada ya, ketutup semua bodinya ini.
full ketutup. Oke, bodinya kayak besi, plat-plat gitulah, plat besi. Nanti kita modif tambah kipasnya udah tak beli tadi, tapi untuk cara modifnya ada di video berikutnya di part 3 berarti ya. Silahkan buka deskripsi videonya atau ya cek saja, nanti ada kok, tiap hari kita upload cuy. Oke, untuk ini kita jangan lupa off kan lagi ya, walaupun udah dipotong jalurnya kita off kan aja. Oke, sekian untuk cara modifnya ini. Kalian kalau mau niru silakan, kalau enggak ya silakan ya, kita mau share aja, simple tapi ya bermanfaat lah. Oke, sekian, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.